Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 beranggotakan Lista Dwi Jayanti, Mami Mekarsari, Desi Susanti, dan Nur Fauziatus Sholihah. Di sini kami akan memaparkan mengenai peranan guru, orang tua, dan masyarakat dalam pendidikan sekolah dasar. Peranan guru dalam pendidikan sekolah dasar. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Peranan guru dalam pendidikan sekolah dasar yang pertama yaitu guru sebagai pengajar. Guru sebagai pengajar minimal memiliki 4 kemampuan, yaitu merencanakan proses belajar mengajar, melaksanakan dan memimpin atau mengelola proses belajar mengajar, menilai kemajuan proses belajar mengajar, dan menguasai bahan pelajaran. Yang kedua yaitu guru sebagai pembimbing. Guru sebagai pembimbing memberi tekanan kepada tugas dan memberikan bantuan kepada siswa dalam pemecahan masalah yang dihadapi. Jadi di sini guru memberikan tugas baik itu tugas individu maupun kelompok yang berbasis problem solving supaya peserta didik terbiasa dalam memecahkan suatu masalah. Yang ketiga yaitu guru sebagai administrator kelas. Segala pelaksanaan dalam proses belajar mengajar perlu diadministrasikan secara baik, sebab administrasi yang dikerjakan dengan baik seperti membuat rencana mengajar, mencatat hasil belajar, dan sebagainya merupakan dokumen yang berharga dan guru telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi, guru harus memiliki arsip terkait segala pelaksanaan proses belajar mengajar berupa dokumentasi yang tersusun secara sistematis. Yang keempat yaitu guru sebagai pengembang kurikulum. Sebagai pengembang kurikulum, guru memiliki peran yang sangat penting dan strategis karena gurulah yang akan menjabarkan rencana pembelajaran ke dalam pelaksanaan pembelajaran dan mengadakan perubahan yang positif pada diri siswa seperti monitoring kegiatan belajar siswa, memberikan motivasi, menciptakan model-model pembelajaran yang akurat maupun melakukan penilaian. Yang kelima yaitu guru bertugas untuk mengembangkan profesi. Tugas guru dalam bidang profesi antara lain adalah mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup, sedangkan mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa. Yang keenam yaitu guru bertugas untuk membina hubungan dengan masyarakat. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Seorang guru harus mampu menjadi simpati sehingga ia menjadi idola para siswanya. Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat di lingkungannya karena dari seorang guru diharapkan masyarakat dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Hal ini berarti bahwa guru berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila. Peran orang tua dalam pendidikan SD. Sebelum kita mempelajari tentang peran orang tua dalam pendidikan, terlebih dahulu kita mengetahui pengertian dari orang tua itu sendiri seperti apa. Nah, ada beberapa pengertian orang tua, yaitu yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian orang tua adalah ayah dan ibu kandung. Selain itu,
Menurut Zakiyah, dalam bukunya yang berjudul Ilmu Pendidikan Islam, menulis bahwa orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian, bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga. Adapun menurut Nur Ali, orang tua adalah orang dewasa yang memikul tanggung jawab pendidikan, sebab secara alami anak pada masa-masa awal kehidupannya berada di tengah-tengah ibu dan ayahnya. Dari merekalah anak mulai mengenal pendidikannya. Nah, dari ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua adalah orang tua kandung atau wali yang mempunyai tanggung jawab dalam pendidikan anak. Orang tua memegang peranan penting dan sangat berpengaruh atas pendidikan dan keberhasilan anak-anaknya. Di antaranya, orang tua berperan sebagai pendidik, pendorong, fasilitator, dan membimbing. Peran yang pertama yaitu sebagai pendidik. Pendidik dalam Islam yang pertama dan utama adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak, baik potensi afektif, potensi kognitif, dan potensi psikomotor. Nah, potensi afektif itu sendiri berkaitan dengan emosi atau perasaan, penghargaan, nilai, semangat, minat, dan sikap. Sedangkan potensi kognitif berkaitan dengan proses berpikir atau nalar yang meliputi pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, sedangkan potensi psikomotor ini berkaitan dengan keterampilan anak. Peran kedua yaitu sebagai pendorong atau motivator. Motivasi itu sendiri adalah daya penggerak atau pendorong untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang bisa berasal dari dalam diri anak, yaitu dorongan yang datang dari hati sang anak, umumnya karena kesadaran akan pentingnya sesuatu, dan motivasi yang berasal dari luar, yaitu dorongan yang datang dari luar diri sang anak. Misalnya dari orang tua, guru, teman-teman, dan anggota masyarakat. Nah, disinilah orang tua berperan menumbuhkan motivasi atau rangsangan dari luar yang kemudian mampu secara alamiah menumbuhkan motivasi dari dalam diri anak tersebut. Peran orang tua dalam pendidikan SD yang ketiga yaitu sebagai fasilitator. Anak yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, juga membutuhkan fasilitas belajar seperti ruang belajar, meja, kursi, penerangan, alat tulis menulis, buku, dan lain sebagainya. Orang tua juga dapat membuat atau menyediakan perpustakaan di rumah agar anak lebih mudah dalam mencari buku sebagai referensi dalam belajar. Jadi, orang tua berkewajiban memenuhi fasilitas belajar agar proses belajar berjalan dengan lancar. Peran orang tua dalam pendidikan SD yang terakhir yaitu sebagai pembimbing. Sebagai orang tua, tidak hanya berkewajiban memberikan fasilitas dan biaya sekolah saja, tetapi anak juga membutuhkan bimbingan dari orang tuanya.
dalam proses belajar, tentunya banyak dijumpai kesulitan belajar. Kadang-kadang anak mengalami kurang semangat dalam belajar ataupun mengerjakan tugas. Nah, disinilah peran orang tua sangat dibutuhkan. Orang tua di sini wajib memberikan pengertian dan mendorongnya membantu sebisa mungkin kesulitan-kesulitan belajar yang dialami oleh anak. Oleh sebab itu, orang tua harus mempunyai waktu dalam mendampingi anak-anaknya. Pada saat itulah anak diberikan pengarahan dan nasihat agar lebih giat belajar. Peran masyarakat dalam pendidikan SD. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bagian kedua Pendidikan Berbasis Masyarakat Pasal 55. Ayat 1. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non-formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Contohnya, pada mata pelajaran mulok dapat dimasukkan untuk belajar peserta didik dengan terjun langsung ke masyarakat. Dengan itu, peserta didik akan tahu tentang kebudayaan, lingkungan sosial yang terdapat di masyarakat. Ayat 2. Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan serta memanajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Contohnya, dalam pembuatan kurikulum dapat disesuaikan dengan masyarakat yang ada. Ayat 3. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggaraan masyarakat, pemerintah daerah, atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya di sini seperti perolehan dana pemerintah atau pemerintah daerah. Dana bantuannya seperti Kartu Indonesia Pintar itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan pendidikan. Ayat 4. Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat diperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan atau pemerintah daerah. Di sini dimaksudkan seperti bantuan pemerintah itu seperti prasarana atau sarana atau prasarana dari pemerintah untuk masyarakat yang dapat menunjang dalam pendidikan anak. Dari peran masyarakat dalam pendidikan SD, UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bagian kedua Pendidikan Berbasis Masyarakat Pasal 55 dapat dimaksudkan dengan peran masyarakat sangat berpengaruh terhadap pendidikan dasar karena di dalam masyarakat menyelenggarakan pendidikan non-formal yang memuat budaya untuk kepentingan masyarakat. Di dalam peranan masyarakat juga mengemban dalam pelaksanaan kurikulum sesuai dengan standar nasional dasar yang di dalam masyarakat juga memiliki sumber pendanaan dari pemerintah atau pemerintah daerah. Jadi, peran masyarakat sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang termuat dalam bagian kedua Pendidikan Berbasis Masyarakat Pasal 55. Dari penjelasan yang telah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa peran guru, orang tua, dan juga masyarakat dalam pendidikan saling terkait dan memiliki peran yang saling mendukung.
Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.